Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Suralita Kusumaida dengan NIM A11 2023 1483 kelas A11 4501. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya mata kuliah penambangan data yang berjudul aplikasi prediksi stunting berbasis web yang diimplementasikan ke algoritma decision tree dengan menggunakan framework Streamlit. Ini adalah anggota yang membuatnya, yaitu ada Stefanus Lovenico, ada Silvio Christian, ada saya sendiri dari Suralita Kusumaida, ada Muhammad Taki dan Ijlal Asmi Ramadan. Untuk selanjutnya, latar belakang masalah apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif jangka panjang. Untuk permasalahan yang kami angkat, yang pertama, saat ini deteksi stunting masih sering dilakukan secara manual menggunakan tabel antropometri yang memakan waktu. Yang kedua, orang tua yang kesulitan melakukan screening mandiri karena kurangnya akses ke alat yang mudah digunakan. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan adalah membangun sistem prediksi otomatis berbasis machine learning untuk mempercepat dan mempermudah deteksi. Untuk selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, penerapan data mining, lalu pembangunan model, yang terakhir implementasi web. Untuk selanjutnya, metodologi. Untuk metodologi penelitian, kami menggunakan standar industri script.dm. Ada 6 tahapan yang kami lalui. Yang pertama, business understanding. Yang kedua, ada data understanding. Yang ketiga, ada data preparation. 4 modeling, 5 evaluation, dan 6 deployment. Untuk selanjutnya, data understanding. Kami menggunakan dataset sekunder atau sintetis yang mencakup data balita antara usia 0 sampai 24 bulan. Variabel yang kami gunakan ada 4. Yang pertama gender, yang kedua age, yang ketiga height, yang keempat weight. Dari fitur itu kita bisa mentargetkan prediksi. Ada 4 kategori, yaitu severe standard, standar, normal, dan top. Untuk selanjutnya, persiapan data atau data preparation. Itu yang pertama, fitur selection. Kami menghapus kolom wasting agar model fokus murni pada prediksi stunting. Yang kedua, ada encoding. Kami mengubah data kategori seperti gender menjadi numerik. 0 itu perempuan, 0 itu laki-laki dan 1 itu perempuan. Yang ketiga, ada scaling. Kami menormalisasikan data angka umur, tinggi, berat menggunakan min-max scaler ke rentang 0 sampai 1. Yang keempat itu ada splitting. Data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Untuk selanjutnya ada modeling. Untuk mode algoritma sendiri kami menggunakan decision tree. Alasannya, algoritma ini menghasilkan aturan if-then yang transparan dan strukturnya sangat mirip dengan logika diagnosa medis sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Kami juga melakukan hyperparameter tuning menggunakan
Grid Search CV untuk mencari parameter baik seperti kedalaman pohon dan kriteria pemisahan guna mencegah overfitting. Hasil evaluasinya, model kami mencapai akurasi 100% pada data uji. Mengapa bisa 100%? Penentuan status stunting secara medis itu bersifat deterministik atau pasti. Berdasarkan tabel standar baku WHO, jadi model berhasil mempelajari pola logika pasti antara tinggi versus umur tersebut dengan sempurna dari data sintetis ini. Untuk selanjutnya yaitu arsitektur deployment. Ada dua. Yang pertama, komponen backend itu terdiri dari model.py, memuat model .jolbib dan menangani logika prediksi. Yang kedua itu ada preprocess.py, yaitu mengubah input pengguna dari form menjadi format array yang siap diproses model. Untuk yang selanjutnya ada antarmuka pengguna, kita menggunakan app.py, yaitu Streamlit, script utama untuk merender UI web. Untuk selanjutnya, ini adalah tampilan aplikasi. Cara kerjanya, pengguna cukup memasukkan nama, gender, umur, tinggi, dan berat badan. Setelah itu kita klik tombol predict. Sistem akan memproses dan langsung menampilkan status gizi, misalnya normal atau standar, secara real time. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, Decision Tree terbukti sangat efektif untuk data dengan aturan medis baku mencapai akurasi tinggi. Yang kedua, Streamlit berhasil mengemas model machine learning ini menjadi alat screening yang praktis dan mudah untuk diakses publik. Untuk saran pengembangannya, kami menyarankan validasi menggunakan data rekam medis real dari puskesmas dan penambahan fitur grafik penambahan. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah tahap kodenya. Oke, kita lanjut ke bagian kodenya. Sebelumnya kita mengambil dataset dari Kaggle yang judulnya Stunting Hosting Dataset. Dataset ini berupa dataset sintetik yang terdiri dari 6 kolom. Yang pertama jenis kelamin, lalu umur, berat badan, tinggi badan, stunting, hosting. Yang stunting 2 kolom ini yang kita akan targetkan kemudian. Untuk selanjutnya, di sini saya beri judul stunting prediction, yang dimana nanti data hosting akan kita buang. Untuk selanjutnya pertama-tama kita install versi pustakanya, yaitu scikit-learn versi 1.4.2. Lalu kita import library-nya, yaitu pandas untuk tabel, terus NumPy untuk numeric computation, matplotlib.pylot untuk dan Seaborn untuk grafik. Dan di sini ada modul-modul yang lainnya. Terus lanjut ke data loading dan initial cleaning. Di sini data frame, saya membuat dataset ke dalam sistem dan menampilkan 5 data teratas untuk melihat isinya. Lalu data frame tile untuk menampilkan 5 data terbawah. Terus data frame sample
untuk mengecek sekilas. Lalu data frame check untuk mengecek ukuran data. Di sini ada 1000, kolomnya 6. Lalu data frame info untuk melihat tipe. Bisa dilihat kolom umur, tinggi, berat sudah terbaca sebagai angka float atau integer. Lalu untuk selanjutnya df_describe untuk melihat statik dasar seperti rata-rata dan nilai maksimum, memastikan tidak ada angka aneh. Misalnya umurnya negatif, ini 0 masih oke lah. Terus untuk selanjutnya difframe dot is null, yaitu mengecek apakah data kosong atau nol, dan hasilnya di sini nol semua, berarti datanya sudah lengkap. Terus selanjutnya df duplicate ini mengecek apakah ada data yang duplikat, dan ternyata ada di 7308. Lalu kita drop duplikatnya, lalu kita ulang lagi duplikat, dan hasilnya tidak ada. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini saya menghapus kolom hosting karena fokus project ini itu khusus prediksi stunting. Kolom target yang lain harus dibuang agar tidak mengganggu model. Lalu saya memisahkan nama-nama fitur dan kelas fitur dan nama kelas targetnya untuk keperluan nanti. Untuk keperluan label nanti. Terus yang 14 ini tahap encoding, di mana komputer tidak bisa membaca teks laki-laki atau standar jika saya beli label encoder untuk mengubah menjadi angka. Ini jenis kelaminnya 0 itu laki-laki, 0 itu laki-laki, sedangkan perempuan 1. Kalau misalkan stunting, kalau misalkan normal itu 0, Safari standard 1, Safari standard 1, standardnya 2, dan tolnya 3. Lalu untuk selanjutnya saya print hasil mappingnya. Terlihat misalnya laki-laki itu 0, perempuan itu 1. Untuk angka stuntingnya normal itu 0, Safari standard itu 1, dan selanjutnya sampai tol itu 3. Untuk yang selanjutnya saya membuat data visualisasi blogspot dan scatter plot.
untuk apakah ada outlier atau pencilan data yang ekstrim pada kolom umur, tinggi, tinggi dan berat. Dan ini adalah hasilnya dari Blockplot dan Scatter plot. Di sini tidak ada yang aneh-aneh. Terus selanjutnya saya memisahkan data menjadi X itu fitur input dan Y itu target label. Di sini X-nya saya drop stunting, kita lalu masukkan ke Y untuk target labelnya. Untuk selanjutnya adalah fitur important analysis. Saya mencoba melatih model random forest sebentar. Tujuannya bukan untuk presisi akhir, tapi cuman untuk melihat fitur yang mana yang paling penting. Untuk yang selanjutnya untuk sel 19 hasil dari plot. Hasil yang saya plot tadi terlihat batang paling tinggi adalah tinggi badan dan umur. Ini membuktikan secara data bahwa dua hal ini adalah penentu utama stunting. Untuk yang selanjutnya ini adalah data preprocessing pipeline. Untuk yang selanjutnya ini saya bagi data. Bagi data menjadi dua. Yang pertama itu data split menjadi 80% data latih dan 20% untuk data G. Terus selanjutnya saya melakukan scaling pada data latih pakai min max scaler. Ini min max scaler yaitu angka umur dan tinggi diubah menjadi rentang 0 sampai 1. Nih, 0 sampai 1. Terus untuk selanjutnya hal yang sama yang saya lakukan ke data uji tadi, tapi hanya transform saja tanpa fit ulang agar standar ukurannya sama. Untuk yang selanjutnya saya cek data per kelas status gizi. Ternyata jumlahnya tidak rata atau imbalance. Ini balance. Lalu untuk selanjutnya maka saya akan pakai teknik Smoothing. Ini teknik untuk membuat data sintetis tambahan agar jumlah sampel minoritas jadi seimbang dengan mayoritas. Lalu kita cek lagi hasilnya dan sekarang jumlah balok grafiknya sudah rata. Nih, sudah rata dan data siap dilatih. Selanjutnya adalah model benchmarking. Di sini saya sudah siapkan 6 algoritma sekaligus. Yang pertama logistic regression, lalu random forest, XGBoost, naive Bayes, KNN, dan decision tree. Lalu saya jalankan proses cross validation. Komputer melatih semua model
semua model tadi yang secara bergantian. Dan ini adalah akurasinya. Logistic regression itu akurasinya 0,72, random forest 0,99, KEBoost, SGBoost akurasinya 0,9922, naive Bayes akurasinya 0,43, KNN 0,98, decision tree 100%. Lalu untuk selanjutnya saya akan membuang model yang performanya kurang bagus, yaitu yang pertama logistic regression dan naive Bayes. Lalu untuk selanjutnya saya tes model sisanya ke data uji. Lalu ini adalah hasilnya random forest. Ini akurasinya 9998. Ini tabel itunya, terus SGBoost 9998, 98,61, KNN 95,71, decision tree 99,99. Dan kalau sudah gini, ternyata dari hasilnya decision tree lah yang memberikan hasil yang sangat baik. Terus selanjutnya untuk sel 30 ini saya pakai grid search.cv. Pada decision tree tujuannya itu untuk mencari settingan parameter terbaik. Misal kedalaman pohon berapa secara otomatis. Nih. Lalu untuk selanjutnya adalah final evaluation, di mana model terbaik tadi saya tes lagi dan hasilnya itu 100%. Mengapa sempurna? Karena pola stunting di dataset yang sangat bagus dan konsisten sesuai rumus medis. Lalu untuk selanjutnya yaitu simulation single instant inference. Untuk selanjutnya ini di sini saya mencoba simulasi input data manual dengan memasukkan nama data yang bernama Leo, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 19, tinggi badannya 1,6 dan berat badannya 13,3 kilo. Nih, itu tinggi badannya tadi 91,6 cm. Untuk selanjutnya kita yang tadi data Leon tadi saya encode, yaitu mengubah gender menjadi angka. Ubah yang ini gendernya laki-laki mengubah menjadi angka 0. Lalu selanjutnya saya scalar transform, yaitu mengubah angka 0 mengubah angkanya jadi 0 sampai 1. Ini kan tadi 19, 91, 13. Nah, ini saya ubah menjadi 0 sampai 1. Ini 0,7, 0,89 sama 0,59. Terus untuk yang selanjutnya model saya melakukan prediksi dan hasilnya keluar gizinya. Lalu hasilnya itu keluar status gizinya. Ini memberikan alur jalannya yang tadi. Ini si Leon ini untuk hasilnya nih prediksinya tol tinggi. Terus untuk selanjutnya saya visualisasikan bentuk decision tree. Kita bisa lihat alur logika if then
ya di gambar ini. Lalu untuk yang terakhir saya simpan 3 file penting, yaitu encoder, scalar, ini encoder, scalar, sama model. Base model itu memakai joblib, dan inilah yang file inilah yang nanti diambil oleh aplikasi web Streamlit kita. Nih, sukses. Oke, selanjutnya kita masuk ke Streamlit-nya. Di sini saya menggunakan Fiber Studio, dan di sini ada tiga itu, yang pertama model, yang kedua app, yang ketiga preproses. Di sini modelnya kita masukkan yang tadi yang kita buat di prediction, itu ada model, ada scalar, ada encoder. Lalu kita masuk ke preproses. Di sini preprosesnya sangat simpel ya. Pertama kita mengimportkan pandas terlebih dahulu, lalu menginputkan gender, age, tinggi badan, berat badan. Lalu kita mengubahnya ke data frame dan mengembalikannya ke data frame. Oke, kita lanjut ke model.py. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang pertama itu kita import joblib, terus form scalar preprocessing, import max scalar. Untuk yang bagian pertama yaitu develop model, fungsi ini bertugas memuat aset baku dari disk ke memori. Kita tidak melakukan pelatihan training di sini, melainkan hanya melakukan state terakhir yang sudah kita simpan. Ada 3 komponen vital yang dimuat, yaitu yang pertama encoder. Encoder ini yang berisi gender encoder sama standing encoder. Fungsinya seperti kamus penerjemah, mengubah teks laki-laki menjadi angka dan sebaliknya. Lalu yang kedua itu ada scalar. Baris ini memuat scalar joblib. Ini penting agar data baru yang diinput pengguna memiliki standar skala yang persis dengan dataset pelatihan. Untuk yang ketiga itu adalah classifier, yaitu memuat base model yang berupa joblib, yaitu algoritma decision tree yang sudah cerdas dan siap melakukan prediksi. Untuk yang bagian kedua ini yaitu fungsi predict, yaitu inference pipeline kami. Data mentah masuk diproses melalui 5 tahapan dan keluar sebagai hasil diagnosa. Coba kita bedah satu persatu. Untuk yang step pertama yaitu categorical encoding, yaitu model matematika yang tidak bisa mengerti kata perempuan atau laki-laki. Maka di baris ini
maka di baris ini kita gunakan gender ends transform untuk mengubah input teks tersebut menjadi angka integer spesifik yang dimengerti model. Untuk yang selanjutnya, step kedua, yaitu fitur scaling, yaitu angka mentah seperti umur dan tinggi memiliki rentang yang jauh berbeda. Di baris ini kita menormalisasikan angka tersebut ke rentang 0 sampai 1 menggunakan scalar transform yang sudah dilatih tadi. Ini menjaga agar kalkulasi jarak matematika dalam model tetap akurat. Untuk yang ketiga, step ketiga yaitu model inference, yaitu momen penentuan. Data yang sudah bersih dan berskala tadi dimasukkan ke base model.predict dan model akan memprosesnya berdasarkan bobot yang sudah dipelajari dan menghasilkan output berupa angka indeks kelas, yaitu misalkan 0, 1, 2, atau 3. Yaitu selanjutnya yaitu step 4 probability estimation, di mana kami tidak hanya ingin memprediksi tapi juga meningkatkan keyakinan menggunakan predik proba. Kami mengambil nilai probabilitas tertinggi. Misalnya, jika model yakin 90% bahwa anak itu stunted, maka angka 0,9 itulah yang kami ambil sebagai skor akurasi prediksi. Untuk yang selanjutnya yaitu step kelima, decoding inverse transform. Ini adalah langkah terakhir, yaitu angka hasil prediksi dari step ketiga. Misalnya angka 2 tidak bisa dibaca manusia, maka di baris ini kami menggunakan stunting dan ends ini untuk menerjemahkan kembali angka tersebut menjadi label teks yang bisa dibaca seperti normal, standar, atau severely standard. Dan hasil label dan skor keyakinan inilah yang akhirnya dikembalikan atau direturn ke aplikasi untuk ditampilkan kepada pengguna. Untuk selanjutnya kita menuju ke app.py-nya. Itu yang pertama itu kita import library-nya terlebih dahulu. Ini ada import streamlit, ada import numpy, terus yang model tadi diimport load model, terus yang preprocess tadi diimport proses input. Terus selanjutnya itu tahap pertamanya itu app configuration and resource loading. Kita masukkan. Nah, ini adalah bagian awal dari websitenya, streamlit-nya. Ini kita bisa set titelnya yaitu stunting prediction. Nih, stunting prediction. Ini yang di sebelah sini, ini kita coba jalankan lagi. Nah, ini untuk yang tadi yang di ini set patch config ini yang tadi nih di sini. Terus untuk yang set header-nya
ini stunting prediction app, terus right-nya ini enter child detail below sampai stunting ini. Terus untuk selanjutnya bagian kedua untuk yang bagian kedua ini yaitu input form construction, yang dimana ini adalah sebelah sini nih, ini bagian ini kita masukkan apa ini nama, nih text input nama, ini value, ini untuk ini nama, terus ini gender bisa di drop down, ini antara laki-laki sama perempuan. Terus yang selanjutnya itu adalah age, nih bisa diatur dalam bentuk bulan. Terus yang selanjutnya tinggi badan, ini dalam bentuk sentimeter, dan berat badannya dalam bentuk kilogram. Ini adalah tombol button untuk yang predik ini. Terus untuk yang selanjutnya yang terakhir ini adalah execution logic. Ini adalah untuk execution logicnya. Nah, ini untuk yang jika tidak mengisinya, maka ini ada static warning, itu oops look sampai input first. Nah, ini kita isi, kita predik lagi. Nah, ini untuk prediknya, ini kalau misalkan sudah diisi semua maka prediction success. Ini ada ini markdown, ini buat ininya, buat garisnya. Terus ini prediction result, itu untuk ininya, untuk namanya. Terus st write name if name else. Nah, jika namanya berhasil maka ini, jika tidak maka akan keluar warning seperti ini. Nah, ini adalah predictionnya, yaitu tall with confidence 100%. Oke, untuk sekian dari stream kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.